Dakta Radio, bijak dan cerdas. 28 tahun Dakta Radio bijak berbagi, cerdas berinformasi. Rekan Dakta, dampak corona ini ternyata dirasakan betul terhadap ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya kebijakan pemerintah membatasi arus masuk dari beberapa dari Tiongkok saja misalnya berpotensi berdampak terhadap perekonomian di dalam negeri. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa di Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Nah, seperti apa dengan adanya COVID-19 dan seberapa besar dampaknya bagi para industri di Kabupaten Bekasi? Pagi hari ini kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan Sekjen Forum Investor Bekasi, ada Bapak Salahuddin Ghaffar. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai kerja dari rumah? Betul, ini di karantina udah berapa minggu nih, beberapa ketemu sama klien-klien juga kita. By online ya? Iya. Iya. Pak Salahuddin, kalau kita lihat sudah dirasakan seberapa besar oleh teman-teman di Forum Investor Bekasi dampak dari COVID-19 ini? Di internal kita udah kerja dari rumah juga sama. Namun terkait dengan pertanyaan ini, saya pikir ada beberapa hal yang memang barangkali juga kita bisa diskusikan ya. Yang pertama itu menyangkut persoalan psikologis gitu, terkait dengan persoalan corona ini ya. Iya. Yang kedua nanti kita bicara juga mungkin berkaitan persoalan langsung dengan industri gitu ya. Saya bahas dulu mengenai yang penting masalah psikologis ini. Kita tidak bisa pungkiri sekarang ini siapapun dimanapun ya, yang paling berat kita hadapi saat ini adalah persoalan psikologis gitu. Iya. Jadi takut, khawatir, curiga dan lain-lain itu sangat membebani keseharian kita saat hari-hari terakhir ini begitu ya. Nah, kalau kita bahas masalah psikologis ini, maka nanti juga akan efek dominonya akan nyampe juga kepada persoalan pertanyaan pokok tadi terhadap dampak terhadap industri. Karena jangankan industri sekarang ini kan, yang di kaki lima saja sudah mulai sepi ya Pak? Sudah mulai sepi. Saya kemarin ke salon langganan saya udah pada tutup juga, nggak ada yang berani juga buka dan memang nggak boleh kan? Iya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan industri? Kalau kita runut, maka ketika persoalan psikologis itu muncul, itu kan pengaruhnya kepada motivasi kerja dan produktivitas ujung-ujungnya begitu. Yeah. Orang bayangin kerja di dalam kekhawatiran yang luar biasa, ketemu temannya yang biasa akrab di sebelahnya, kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat. Ini jangan-jangan kan begitu ya. Betul. Nah, ketika udah produktivitas terganggu, tentu saja mempengaruhi proses kan begitu mata rantainya. Nah, pengaruhi proses produksi tentu saja yang saya maksud. Nah, namun sejauh ini secara makro perusahaan-perusahaan kami lihat ya, belum ada yang memberlakukan tanda kutip istilah yang familiar sekarang, work from home ya, lockdown, dengan cara ya tutup perusahaan. Nah, kalau ini masalah besar ini kalau terjadi gitu ya. Ini tentu saja berkaitan dengan persoalan ini kan nanti mata rantainya akan ke atas lagi itu. Kemana itu? Pengaruh kepada putaran ekonomi. Kita udah paham, apalagi di kawasan industri seperti di kita ini, ketika masalah industri itu terganggu, yang saya sebutkan tadi kaki lima itu juga akan kerasa karena orang semua kan datang ke sini nih, ke Bekasi misalnya. Kontrakan juga mulai terganggu. Nah, ini pengaruh yang secara langsung akan berdampak kepada dunia industri. Tapi sejauh ini belum ada yang memberlakukan karyawannya juga harus diliburkan, khusus yang berkaitan dengan
proses produksi ya. Tapi area-area yang memang bisa dikerjakan dari rumah memang berjalan di rumah gitu. Kemudian kita berharap semoga ini masalah penanganannya itu lebih cepat daripada kekhawatiran kita jangan sampai berimbas duluan kepada proses yang tadi itu terganggu gitu Mbak Sita. Iya. Jadi ada lebih selangkah di depan lah gitu ya. Makanya itu ada edaran daripada fatwa MUI, ada surat edaran dari bupati, ada himbauan dari kepolisian. Itu kan sebenarnya untuk memutus mata rantai penularan ini kan sebenarnya. Ya lebih baik memang kita bersabar sebentar di rumah supaya ini kita bisa lokalisir. Ya cukup dengan yang ada sekarang, jangan bertambah lagi, kita harap begitu. Betul. Nah kalau ini yang duluan, yang saya bahas di depan tadi seharusnya udah kembali normal lagi gitu Mbak. Tapi kalau maaf ya kita bilang terlambat kita melakukan langkah yang preemptif dan preventif yang tegas, nah itu yang maka nanti menjadi lebih berat kita recovery-nya begitu Mbak Syifa. Kemudian yang ketiga terkait persoalan ini, kita semua juga jangan terlalu berharap pada pemerintah gitu. Kita juga kita harus terlibat aktif. Bagaimana ini bukan saja bicara membantu pemerintah ini, jadi kita membantu sesama umat manusia bahwa persoalan ini di dalam pandangan saya secara akidah ya gitu ya. Ini bukan lagi persoalan lintas negara, lintas bisnis dan lain-lain, tapi ini udah bicara kemanusiaan loh ini. Yeah. Kalau dulu kita ingat sejarah di Jepang ada kebocoran reaktor nuklir, kemudian semua orang banyak ini kok saya lihat kok mirip-mirip seperti itu gitu kan. Jadi bukan lagi perspektif seolah-olah melampaui daripada dimensi wabah yang kita tahu dalam agama gitu loh. Maka tapi dengan agama yang memang udah bagus juga membatasi kita supaya tidak keluar, supaya tidak masuk ke daerah yang memang udah ada dinyatakan zona merah begitu. Mbak Syifa. Iya. Nah, dengan tadi psikologis dan akhirnya kan mau tidak mau menuntut masyarakat juga untuk melakukan kegiatan di rumah. Ini juga berlaku bagi Forum Investor Bekasi. Pak, apakah dengan adanya COVID ini daya produksi dan juga daya kerja dari para pekerja yang ada di Kabupaten Bekasi tidak maksimal akhirnya, Pak? Sejauh ini yang bisa kita ukur masih normal gitu. Tapi yang tidak bisa kita ukur kan persoalan psikologis tadi kan gitu. Iya. Dan memang itu tetap terasa gitu di dalam suasana proses produksi di beberapa tempat di perusahaan gitu kan. Ya bayangin aja sekarang kita yang kalau teman-teman pekerja itu kan interaksinya kan orang yang sama dengan daerah yang sama, jumlah yang sama gitu ya. Sementara di tempat yang terbuka, misalnya orang saja sekarang itu mau transaksi lebih baik milih misalnya online gitu kan. Iya. Ngantar pun juga nggak sampai ke rumah, titipin ke satpam. Ya sampai segitunya kan psikologis kita saat ini gitu. Nah, SOP yang diterapkan di kawasan seperti apa sekarang, Pak Salahuddin? Saya memahami, mungkin juga karena ini kita juga harus jaga image daripada pemerintah. Saya pikir semua kita ya, termasuk kita yang di area industri ini. Kalaupun ada SOP yang diperlakukan secara standar, kaku gitu ya, sampai jauh ini sih belum ada. Jadi memang yang saya lihat ini teman-teman pengusaha masih wait and see gitu. Kalau di daerah-daerah tertentu yang udah dinyatakan memang udah merah, iya. Nah itu kan
kayak di Jakarta, Pak Gubernur udah melakukan seperti itu. Tapi kalau kita bicara, saya masih menganggap Bekasi, ya kalau dibilang merah belum lah gitu. Mudah-mudahan enggak gitu. Masih ya hijaunya, hijau pun juga ada tanda-tanda kan. Cuman kemarin terima kasih juga itu teman-teman DPRD Kabupaten Bekasi juga udah take care juga. Kantong-kantong yang menimbulkan kekhawatiran ini di ini juga dibantu diselesaikan lah begitu. Jangan kita dibilang dari orang tuh dari sumber penyakit kan dari sana ini kan. Iya. Nah orang-orang yang dari sana itu harusnya mesti dikeluarin dulu dari sini ini supaya kita kan nggak tahu, minimal diperiksa kalaupun nggak dikeluarkan gitu kan. Kesehatannya bagaimana. Nah tidak ada standar yang kaku sampai sejauh ini, masing-masing perusahaan nggak jauh dari itu aja. Keluar masuk pabrik ya cuci tangan, ya ada yang memberlakukan scanning yang segala macam gitu ya Mbak. Memungkinkan tidak Pak untuk beberapa wilayah, beberapa perusahaan misalnya dalam hal produksi mereka melakukan sistem pergantian untuk menghindari banyaknya paling tidak meminimalisir jumlah orang yang ada di lokasi? Dilemanya begini, kalau industri-industri tertentu pertanyaan itu memungkinkan, kalau saya jawab memungkinkan. Tapi industri mayoritas kan di kawasan industri ini kan supply chain-nya itu kan tidak boleh terganggu Mbak Syifa. Jadi kalau misalnya mobil yang kita pakai saat ini dari berbagai macam ratusan komponen. Jadi kalau pabrik ban aja misalnya berhenti supply, kan nggak bisa keluar tuh mobil. Kan begitu kan? Iya. Nah, hal-hal yang bisa disiasati saya kira sih nggak ada masalah, akan masih bisa sih beberapa industri tertentu. Baik, Pak Salahuddin, kita akan break sejenak untuk mengikuti data terkini. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak ya. Dan juga mengajak pendengar untuk bergabung. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 8816363. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih membahas terkait dengan dampaknya COVID-19 ini terhadap industri, khususnya di Kabupaten Bekasi. Pagi hari ini kami masih bersama dengan Sekjen Forum Investor Bekasi, Bapak Salahuddin Ghaffar. Silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung di 8816363 atau melalui WhatsApp kami 0815 11 107 107. Pak Salahuddin. Yep. Iya, kita lanjutkan kembali. Ada pendengar kami yang ingin bergabung, Pak Hermani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salahuddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Herman. Iya, saya jadi teringat tahun 97-98 yang bisa bertahan dalam multi-krisis. Ini kan yang Bapak barangkali bidangin UKM ya? Ya, Pak Herman. Ya, itulah yang membantu perekonomian kita. Nah, saya ingin menggarisbawahi ya, Pak Herman. Pemerintah atau rejim ini benar nggak untuk membantu masyarakat di bidang perekonomian. Solusinya begini. Pemerintah telah mengumumkan penundaan pembayaran angsuran dan sebagainya. Nah, saya barangkali saja berkomentar. Rakyat-rakyat yang bergerak di sektor UKM, menengah dan kecil dan mikro itu diberi modal. Sektor-sektor industri yang kepentingan masyarakat banyak itu tetap berproduksi dengan menyuntik modal mereka, diawasi sebagaimana mestinya, bahwa terisolir daripada pengaruh COVID-19 ini. Nah, mereka disuruh dipacu tetap berproduksi, pegawainya tetap bekerja. Solusinya, pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan dalam bidang perkoperasian, semua produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor menengah ke bawah ini harus diserap pemasarannya. Itu untuk siapa? Untuk semua ASN, untuk rakyat.
untuk importnya. Pertanian dipacu mereka supaya bekerja aktif setiap hari. Saya pikir orang pertanian, 1 orang, 2 orang bekerja di kebun, tidak akan mengumpulkan orang banyak yang sesuai dengan anjuran. Itu sebenarnya kalau memang komitmen pemerintah ini mau memajukan masyarakat banyak yang terpapar daripada ini. Baik. Karena tadi menurut Bapak, aspek psikologis itu lebih besar daripada maknanya. Karena ini didengungkan setiap saat. Padahal penyakitnya biasa-biasa. Iya, betul. Tapi oleh karena ini terus-menerus itu menjadi luar biasa. Betul. Sekian Ya. dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salahuddin. Pak Herman, makasih banyak nih. Ini mantep nih. Jadi masalah psikologis adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Faktanya begitu sekarang ya. Beda informasi, beda cara orang merespon, saya kira begitu. Saya pribadi satu pemahaman tampaknya dengan Pak Herman. Saya pribadi ya, Mbak Siva. Saya tetap ke masjid, karena setahu informasi yang saya dapat, memang ini kok saya merasa kok virus ini di-create sama sekelompok orang gitu. Nah, kalau udah begitu cara pandangnya, minimal masalah psikologis kita itu tidak terlalu panik, takut berlebihan, di mana yang dituju, siapa yang dituju, siapa yang mau dilumpuhkan, kan kalau dalam perang kira-kira begitu kan. Nah, memang kita ini ketemu imbasnya kalau kira-kira begitu. Nah, kemudian ide Bapak tadi berkaitan dengan pemberdayaan daripada UKM-IKM. Memang hampir di seluruh situasi darurat kita akhirnya kembali kepada satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita itu banyak lihat ke bawah kalau udah begini nih. Lihat ke bawah itu apa? Begitu kita sulit begini, orang tuh ingat kooperasi. Kooperasi itu kan luar biasa tetap bertahan kondisi kayak gimana. Termasuk UKM. Nah, cuman tadi memang Pak Herman berkaitan dengan tetap harus masuk. Menurut saya problemnya begini, selama tidak ada data mapping dari pemerintah itu yang tegas dan jelas, misalnya ya daerah-daerah yang kaitan dengan industri ini yang benar-benar zonanya green misalnya gitu, termasuk ada IKM-UKM itu, yaitu sebenarnya sih bisa jalan konsep ini disampaikan Pak Herman. Saya sampai akhirnya harus ikut komentar, agak keluar sedikit dari diskusi kita, Mbak Syifa, boleh nggak ya? Iya, silakan Pak. Misalnya begini, saya pribadi memahami hadis mengenai kaun itu kan berlaku khusus ya. Jadi perintahnya kalau ada di daerah yang ada wabah jangan keluar. Jadi kalau kita tahu daerah yang ada wabah jangan datangin, kan begitu ya. Nah, sekarang itu memang benar karena didengungkan terus-menerus dengan akhirnya ketakutan untuk berantai. Bayangkan Pak Herman, memang akhirnya Pak masjid aja ditutup. Boleh nggak? Boleh. Tapi masjid-masjid yang harusnya orangnya tetap sama orang itu saja, ketahuan sehariannya nggak interaksi sama siapa, nggak kemana-mana, seharusnya kan tetap sholat berjamaah kan seharusnya. Ilustrasi itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Misalnya ada UKM yang memang nggak kemana-mana, orangnya dilokalisir di situ, kegiatan produksinya nggak. Tapi kan sulit kita ukur juga. Toh nanti tetap ada interaksi dengan pihak lain. Ini kan yang katur sama-sama kita dukung pemerintah. Mata rantai itu sebenarnya lebih baik sabar sebentar, lalu ini berlalu. Lalu kita bisa recovery lagi bareng-bareng. Saya kira begitu, Pak Herman ya, Mbak Syifa ya. Iya, Pak Salahuddin, ada pendengar kami ingin bergabung. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, silakan, kita bersama dengan Sekjen Forum Investor Bekasi. Iya, assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, jadi ada 2 hal Pak yang jadi bahan diskusi kita Pak. Yang pertama itu fundamental ekonomi Indonesia sendiri Pak. Iya. Kekecil ya Tanpa suaranya, corona pun mungkin
fundamental ekonomi Indonesia memang nggak terlalu kuat, Pak. Nggak terlalu kuat. Terus yang kedua, corona. Ya, corona pasti menimbulkan ekses. Kalau misalnya ada lockdown, pasti ada perlambatan, ada masalah di distribusi, produksi dan sebagainya. Cuma pertimbangan lockdown itu pemberlakuan lockdown itu pertimbangannya bukan ekonomi, pertimbangannya itu adalah keselamatan. Mau ekonomi turun mau ekonomi nggak turun itu nggak masalah. Yang penting bahwa lockdown ini pertimbangannya keselamatan, dan yang bicaranya itu adalah orang ahli epidemiologi, ahli penularan penyakit. Jadi jangan sampai gara-gara berpikir ingin menjaga ekonomi akhirnya mengabaikan kesehatan. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 poin. Yang pertama, fundamental ekonomi Indonesia ini memang tidak kuat, apalagi sekarang dengan corona yang akhirnya menimbulkan ekses perlambatan, Pak. Ya, saya sih yang disampaikan oleh beliau, Pak Abdullah tadi itu sepakat itu. Untuk yang pertama masalah fundamental ekonomi, saya kalau mau komentar di sini rasanya milah-milah dulu. Maksudnya begini, tidak ada yang bisa pungkiri bahwa memang fundamental ekonomi kita demikian adanya. Nah, berkaitan dengan masalah yang utama sekarang tuh fokus kita itu kan masalah keselamatan. Itu yang utama gitu. Makanya saya bilang tadi, lebih baik kita sabar sebentar, baru nanti kita bisa recovery ulang lagi gitu loh. Setelah semua mata rantai ini bisa kita putus, kita bisa tangani bersama, orang lebih plong, nggak ada lagi. Bayangkan kan sekarang orang salaman aja nggak mau kan? Iya kan? Ini fakta yang memang kita harus hadapi dan kita harus support ini. Nggak bisa kita juga bergantung ke siapa. Bahkan di tulisan saya beberapa minggu yang lalu, mungkin sekarang negara udah waktunya sekarang ini kita itu gini loh, sebagai manusia kita ini udah di jalan buntu karena kita belum tahu vaksinnya kayak gimana, akan berakhir seperti apa. Di tulisan saya beberapa minggu yang lalu, saya pikir kita mungkin Pak Presiden kumpulin ahli-ahli dan ulama-ulama yang dipercaya gitu ya. Waktunya sekarang itu kita menunduk bahwa kita memang lemah ini gitu. Nggak usah merasa ekonomi hebat, apa kita punya apa hebat. Ayo kita waktunya, kalau istilah para ulama, bertawasul dengan amalan-amalan kita ini supaya kita keluar dari situasi ini. Itu bukan kita menyerah, tapi itu kan setelah ikhtiar kita dengan lockdown segala macam, kembalinya juga ke situ nanti akhirnya. Jadi saya sepakat sama Pak Abdullah, 2 hal itu memang begitu adanya. Yang saya lihat sekarang memang pada akhirnya mungkin ada juga akhirnya kita berspekulasi nih, berprasangka jadinya. Situasi informasi corona ini akhirnya ditunggangi untuk menutupi jangan-jangan persoalan yang pertama di atas tadi yang disampaikan Pak Herman, kan akhirnya kita berpikir begitu juga. Masalah inilah, masalah itu dan lain-lain, kan banyaklah yang semua hilang setelah masalah corona ini muncul, semua hilang. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Pak Salahuddin, dengan kondisi seperti ini, dari Sekjen Forum Investor Bekasi sendiri, apa langkah yang terus dilakukan sembari juga menjaga psikologis dalam hal ini, psikologis para buruh yang ada di kabupaten, psikologis para karyawan yang mereka tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah? Yang pertama, kita himbau tetap tentu saja yang modal utama itu tenang gitu. Tenang dan bersabar, karena saya bilang tadi kan pengusaha juga kan masih wait and see. Dilemanya kan begini, kalau teman-teman yang berhubungan dengan langsung dengan produksi berharap mungkin harus dirumahkan juga seperti yang lain misalnya, itu kan tadi supply chain itu kan terganggu. Nah, teman-teman pengusaha masih lihat situasi ini bagaimana baiknya gitu. Ada juga misalnya yang udah mulai bisik-bisik mau digenjot dulu
lama ini supaya bikin stok dulu, baru nanti kalaupun toh dirumahkan proses produksi aman, aman gitu. Ada juga yang mulai mikir seperti itu. Yang paling penting adalah memang kita ikuti apa yang sekarang udah dilakukan pemerintah, tapi pemerintah juga harus serius juga ini gitu loh. Serius di mana maksud saya? Edaran MUI udah ada misalnya gitu ya. Kemudian dari kepolisian udah ada, edaran Pak Bupati juga ada. Tapi law enforcement-nya bagaimana ini gitu loh. Law enforcement-nya itu yang pertama. Kedua, mengedukasi ini gitu. Orang-orang di beberapa titik masih kumpul-kumpul misalnya kayak begitu. Dan ini tidak ada ketaatan terhadap apa yang dibuat. Pada akhirnya kita akan sulit juga ini mau keluar dari situasi ini kalau ini tidak taat semua. Ya, tadi dari data terkini Cina sudah berhasil karena memberlakukan ketegasan itu ya. Iya. Saya dengar di Arab Saudi juga begitu, yang keluar rumah itu sampai dikenakan denda berapa ribu real misalnya begitu. Nah itu sebenarnya bukan mau menzolimi hak warga negara sebenarnya, tapi bagaimana situasi ini bisa kita lalui bersama dengan disiplin, kan sebenarnya begitu. Saya juga udah nggak betah di rumah udah berapa minggu ini. Tapi mau bagaimana lagi gitu. Baik, Pak Salahuddin, terima kasih. Kita berharap ini semuanya cepat berlalu sehingga aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan normal. Ya, tetap ikhtiar, dan yang terakhir tentu saja apapun agama Anda semua pendengar, khususnya yang Muslim, kita sudah diajarkan setelah ikhtiar kita bertawakal. Pintu tawakal adalah berdoa. Waktunya kita sekarang muhasabah diri bahwa kita ternyata memang lemah. Dengan begini aja kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Bahwa nanti kalau Allah berkehendak ini akan berlalu, insya Allah akan berlalu. Amin. Terima kasih Pak Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Radio, bijak dan cerdas. Sekjen Forum Investor Bekasi, Bapak Salahuddin Ghaffar.